Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah, Bu, sehat. Alhamdulillah ya, jika anak ibu semuanya sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan pada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Silakan Karisa memimpin doanya. Saya, Bu. Iya, Karisa. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Karisa, Hadir, Bu. Alma Aftari, Hadir, Bu. Siti Nurhaliza, Hadir, Bu. Fitri Yulianti. Hadir, Bu. Sakit. PTW, Bu. Nggak tahu, Bu. Nanti kabari ya temannya. Dari yang terlambat, kalau pelajaran sudah dimulai. Nggak boleh masuk, Bu. Boleh, tapi Ibu akan menghukumnya terlebih dahulu. Oke, Bu. Siapa tidak hadir hari ini? Selain Fitri. Bulan, Bu. Mana Ulan? Sakit. Sakit. Semoga Ulan dapat masuk kelas seperti biasanya ya. Baik, Bu. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek posisi tempat duduk Anda semua. Silakan ketikan. Karisa geser ke kanan. Dan pakaian Anda semua rapi kan? Ada, Ibu. Alhamdulillah kita rapi ya. Nah, siapa di antara anak Ibu nanti yang aktif dalam pembelajaran, Ibu akan memberikan reward dan nilai tambahan untuk materi kita pada hari ini. Ada yang reward? Ada, Bu. Nanti ada yang pembelajaran, Ibu akan memberikan rewardnya. Minggu lalu kita telah belajar tentang apa? Ada tahu? Lupa, Bu. Tentang apa ya? Iman kita apa kita belajar kemarin? Lupa, Bu. Iman kepada Allah, Bu. Iya, betul sekali, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu kita percaya kepada Allah bahwa Allah itu benar ada, Allah itu satu dan esa. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Dari materi iman kepada Nabi dan Rasul, Ibu mengharapkan Anda semua dapat memahami apa itu pengertian iman kepada Nabi dan Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul, sifat-sifat Nabi dan Rasul, dan hikmah beriman dan dalil kandungan beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi ke 6 poin ini, dari 6 poin tersebut Anda dapat membedakan apa itu Nabi dan Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul, sifat-sifatnya, dan hikmah beriman, bahkan sampai ke dalilnya. Sebelum kita masuk pada poin pertama, silakan baca buku di halaman 20 tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Ibu beri waktu 3 menit. Sudah baca yang Karisa, Oma, Iza, sudah Bu. Pagi, Bu. Nah, waktu ini telah habis ya untuk pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Setelah itu silakan lihat video yang akan Ibu tayangkan terlebih dahulu. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan masuk bab 4, materi tentang iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Iman dalam segi bahasa yaitu tasdik, yang artinya membenarkan. Sedangkan iman menurut istilah diyakini dengan sekali hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Beriman kepada Rasul Allah berarti kita meyakini dan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Beriman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat. Adapun perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi
Nabi diberikan wahyu oleh Allah dengan suatu syariat, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul diberi wahyu oleh Allah dan diperintah. Nah, dari tayangan yang ibu tayangkan, dari video yang ibu tayangkan tadi, ada yang tahu apa itu iman? Yang bisa jawab, angkat tangan. Bu, Ya, Alma, apa itu iman? yakin Bu. Ya, iman itu yakin. Dan yang lain? Percaya Bu. Selain percaya dan yakin, ada pendapat yang lainnya? Tahu. Ya, apa yang anak-anak semua katakan benar. Iman itu yakin dan percaya. Dikatakan oleh anak-anak semua tadi itu yakin dan percaya. Sedangkan secara istilah iman yaitu percaya dengan sepenuh hati, meyakini dalam hati, melakukan dengan perbuatan, dan lain sebagainya. Sedangkan iman kepada Nabi dan Rasul yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus Rasulnya untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak Bu. Jika tidak, ibu akan masuk kepada poin nomor 2 yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Sebelum ibu menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul, ada yang menyimak tadi apa perbedaan Nabi dan Rasul yang ibu tayangkan videonya. Ada yang tahu, Liza? Enggak Bu. Alma? Kalau Nabi itu Bu, Ya. kalau Rasul 25 orang Bu. Iya, betul, salah satunya itu ya. Liza, ada yang tahu apa perbedaan Nabi Nabi dan Rasul? mendapat bayi untuk dirinya sendiri. Ya, kalau Rasul? Bersama. Nah, ibu luruskan ya, perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi ini dia diutus oleh Allah hanya untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan kepada umatnya. Itu salah satu perbedaan Nabi dan Rasul. Yang kedua yaitu perbedaan pada jumlahnya. Ada beberapa pendapat, ulama berpendapat Nabi jumlahnya yaitu 124.000 orang, sedangkan Rasul hanya 320 orang, 12 orang. Sedangkan untuk yang kita wajib ketahui, Rasulnya hanya ada 25 orang yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, yang perbedaan yang ketiga yaitu jika setiap nabi dia belum tentu termasuk ke dalam golongan Rasul, sedangkan jika Rasul sudah tentu dia termasuk ke dalam nabi. Ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan ibu tadi? Ya Bu, Ya, Kak Liza? kenapa Nabi yang wajib kita ketahui itu cuma 25? Karena dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Rasul yang wajib kita ketahui hanya 25 orang, dan semua telah tercantum dalam Al-Quran. Nanti bisa Anda Liza lihat di Al-Qurannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Alma, ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu. Tidak. Baiklah, ibu masuk pada poin nomor 3 yaitu nama-nama Nabi dan Rasul. Pasti sudah tahu ya nama-nama Nabi dan Rasul yang 25. Tidak Coba Bu. Alma sebutkan. Ada Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Daud, Sulaiman. Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yahya, Selamat. Yahya lupa Bu. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Anda Alma tadi. Nama-nama Nabi dan Rasul ada 25 orang. Ibu yakin dan percaya Anda semua sudah hafal nama-nama Nabi dan Rasul. Kita masuk pada sifat-sifat Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama yaitu Sidik, artinya benar, ya benar. Kedua amanah, amanah, dipercaya, tablik, tablik itu apa itu tablik? menerima, Ya, menerima wahyu. Fatona, pintar, cerdas, cerdas sekali. Sadia, Cerdas, ya. Sadia ya Bu. Iya, Siti termasuk dalam fatona. Sifat wajib pada Nabi dan Rasul ada 4, yaitu
Rasul. Pertama, Saya, Bu. ya Kalisa. Kizib, Bu. Kizib bu, iya kizib bu. Kayak kanzab saya bilang. Kizib. Apa nih kizib? Dusta, Bu. Dusta, bohong, berbohong bu. Yang kedua, Baladoh bu, artinya bodoh, bodoh. ya bodoh. Ketiga, Khianat, Bu. Ya kianat ya bu, khianat. tidak dapat Tidak dipercaya. mungkin seorang rasul yang berkhianat kepada Allah. Keempat, Betul bu. Kitman. Kitman dari tablik. Nah, dari perbedaan sifat wajib dan sifat mustahil, ada yang Anda tanyakan? Enggak bu, Enggak, Bu. Sudah paham? Sudah bu. Berarti Anda semua bisa membedakannya mana saja tergolong dalam sifat wajib dan sifat mustahil. Bisa bu. Kita masuk pada poin kelima, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Poin pertama, ada yang tahu apa saja beriman kepada Nabi dan Rasul? Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala bu. Ya, betul sekali, meningkatkan keimanan kepada Allah. Kedua, Fitri, tadi Bu, kenapa kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Mengerjakan semua perintahnya, Bu. Ya, mengerjakan semua perintahnya. Yang ketiga, apa Riza? Kenapa kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Mendekatkan diri kepada Allah bu. Sudah dikatakan tadi sama Rama. Yang lain? Mengamalkan ajarannya bu, ajaran Rasul. Kan. Mengamalkan ajaran Nabi dan Rasul dari kehidupan sehari-hari ya. Yang keempat, Risa. Mencontoh perilaku Nabi dan Yang lainnya apa? Tadi itu. apa ya, Bu? Tidak tahu bu. Yang keempat itu kita bisa menjadikan suri tauladan untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima itu kita juga bisa Meyakini, Bu. Meyakini. ya meyakini adanya Nabi dan Rasul. Dan kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, bahwa Nabi dan Rasul telah diciptakan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Kita masuk pada dalil dan kandungan beriman kepada Nabi dan Rasul. Terdapat dalam surat Ali Imran ayat 164. Silakan baca Kalisa untuk surat Ali Imran ayat 164. Besarin suaranya ya, biar teman-teman Anda bisa menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Terima kasih pada teman-teman telah mengucapkan surat Ali Imran ayat 164. Dan untuk arti dan kandungannya, Ibu ingin Anda semua membuat tugas di rumah tentang kandungan dan arti dari Ali Imran 164 di kertas karton selembar ya. Ya bu. Dan dikumpulkan minggu selanjutnya. Baik bu. Jadi di sini Anda semua paham? Paham bu. Ada yang ragu atau ingin ditanyakan? Tidak bu. Tidak Bu, tidak. Setelah kita mengetahui pengetahuan kepada Nabi dan Rasul, perbedaan Nabi dan Rasul, nama-namanya, sifat-sifatnya, hikmahnya dan dalilnya, Ibu ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda semua, yaitu tolong sebutkan salah satu sifat mustahil Nabi dan Rasul. Alma, apa? Kizib bu. Riza? Kitman bu. Ya, Risa? Khianat, Bu. Fitri? Apa? Kiza. Baladoh, Bu. Ya, benar semuanya ya. Ada kizib, ada kitman, ada balado, dan juga ada khianat. Dari materi kita yang ke-6 ini, kita masuk pada poin selanjutnya, yaitu pengelompokan Nabi dan Rasul berdasarkan kitab suci yang diterima. Yang pertama, kitab Injil siapa yang menerimanya? Nabi Isa bu. Nabi Isa, Bu. Nabi Isa.
nabi-nabi nabinya yang berbeda, ada lagi. Isi dari kitab itu. Apa isinya? Sama-sama sangat cuma tauhidan Bu. Caranya Ya betul, apa yang dikatakan oleh Liza tadi. Dari kitab Injil, kitab Taurat, Zabur, dan Al-Quran ini sama-sama membahas tentang tauhid. Tetapi hanya saja membedakannya nabi yang diterimanya itu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang poin selanjutnya yaitu hubungan antara Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad dalam menerima kitab sucinya. Dia tahu apa hubungan antara keempat kitab tersebut dan Nabi yang diterimanya? Nggak ada yang tahu? Enggak, Bu. Untuk hubungan antara kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Al-Quran ini, yaitu mereka yang sama-sama tentang tauhid, membahas tentang tauhid, tetapi hanya saja hubungannya ini Al-Quran ini menyempurnakan seluruh kitab yang ada sebelumnya, baik itu di Zabur, di Taurat, di Injil. Jadi apa yang di dalam Al-Quran ini dia telah dibahas secara mendalam dan menyeluruh di dalam Al-Quran tersebut. Paham sampai sini? Paham, Bu. Setelah kita mempelajari tentang iman pada Nabi dan Rasul, perbedaannya, nama-nama Nabi dan Rasul, sifat-sifatnya, dan sampai ke hubungan antara satu kitab dan kitab lainnya. Jangan. Kita mulai. Nah, kita masuk pada itu ya, sesi pertanyaan. Ibu akan bertanya secara acak nih tentang materi kita pada hari ini. Lebih dahulu kita materi kita pada hari ini ya, biar anda semua tidak dapat menguasai. Jangan dihapus Bu. Iya, kami catat Bu. hanya menyimak tadi ya, Alma. Nyimak Ibu Bu. menyampaikan materinya. Jangan Nah, yang pertama yaitu jelaskan apa itu iman kepada Nabi dan Rasul. Bu. Ya, Alma apa? Mempercayai atau meyakini adanya Nabi dan Rasul Bu. Ya, betul. Ada yang lain? Wah, Bu. Ya, Fitri. Iman kepada Rasul. Yang pertama pengertian iman di Bu. Ya. Iman itu artinya percaya, Bu. Betul. Jadi iman kepada Rasul itu mempercayai akan adanya Nabi dan Rasul dan apa namanya itu Bu? Apa? Mematuhi semua aturannya. Bu. Ya, mematuhi segala aturannya dan menjadi larangannya ya. Ya Bu. Sekali. Yang kedua yaitu jelaskan sifat-sifat mustahil Nabi dan Rasul. Saya Bu. Ya, Reza. Apa Dari Reza? saya bagi Rasul ada 4. Yang pertama, Hah? hizib artinya Ya. dusta, balada artinya bodoh, hikman artinya Mana partinya? hikman artinya lupa Wak Bu ya. Tidak menerima wahyu. Nah iya itu Bu. Yang satu lagi hianat, Ya, enak itu sekali ya. tidak dapat dipercaya. Selanjutnya, jelaskan salah satu hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Nah, Bu. Ya, Reza. Menjadikan kita mempercayai Apa? Bentar Bu. Oh, ya, apa dia? Apa, Ma? Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Ya, betul sekali. Yang lain? Ya, Kalisa, apa yang Bu. Dapat menjadi suri tauladan. Ya, sangat bagus. Dan hari akan sampai Tepuk tangan. Terima kasih kawan. Nah, dari materi yang Ibu sampaikan 8 poin tadi, ada yang bisa menyimpulkan ke depan tentang materi hari ini. Jadi Ibu berikan di buatnya, jangan poin tambah aku. Tapi bisa. Setengah aja Bu, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya apa yang Anda dapat pahami dari materi kita hari ini. Saya Bu. Ya, Sama baik. tapi di Iya. Ada di warna buat dia. Ada. Silakan maju ke depan ya. ke depan. Iya. Aduh. Menyimpulkannya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama pengertian dari iman kepada Nabi dan Rasul. Iman itu berarti kita meyakini dengan sepenuh hati. Dan sedangkan iman kepada Nabi Rasul, kita
mengerti bahwasannya Nabi dan Rasul itu memang ada. Selanjutnya sifat wajib dari Nabi. Yang pertama ada sidik, artinya dapat dipercaya. Yang kedua tablik, menyampaikan wahyu, ya Bu. Yang ketiga ada fatona. Fatona itu artinya cerdas. Yang keempat ada amanah, dapat dipercaya. Nah, sedangkan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul itu ada 4 juga. Yang pertama adalah hizib. Hizib artinya dusta. Yang kedua ada balada, artinya bodoh. Yang ketiga ada hitman, tidak dapat wahyu dari Allah. Yang terakhir ada hianat, tidak dapat dipercaya. Tidak dapat dipercaya. Hianat tidak, ya berkhianat ya. Mungkin itu saja Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian yang telah menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Nanti dia akan mengajarkan ibu kasih rewardnya ya. Iya Bu. Tunggu ibu di ruangan nanti ya. Oke Bu. Nah, ibu akan menyimpulkan secara singkat tentang pelajaran kita pada hari ini yang disampaikan oleh Kalisa tadi benar tentang iman pada Nabi dan Rasul, iman percaya, yakin bahwa Allah mengutus Nabi dan Rasul ini untuk membimbing umatnya dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar. Adapun perbedaannya, kalau Nabi ini jumlahnya berapa tadi? Jumlahnya ada 25. Nabi dapat ulama 134.000 orang, sedangkan Rasul hanya 312 orang. Hanya saja kita wajib diimani hanya 25 orang tercantum dalam Al-Quran. Nama-nama Nabi dan Rasul sudah hafal semuanya? Sudah Bu. Nabi dan Rasul ya, dari Nabi Adam sampai Muhammad. Begitupun dengan sifat-sifatnya, ada yang wajib, ada yang mustahil. Wajibnya ada 4. Kalau mustahil ini lawan dari wajib yang tidak mungkin ada pada Nabi dan Rasul. Yang kelima yaitu hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul, yaitu dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, menjadi suri teladan dalam kehidupan kita. Yang ketiga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu dalil dan kandungannya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 164. Dan juga mengelompokkan Nabi berdasarkan kitab suci, yaitu ada Injil, ada Taurat, Zabur, dan Al-Quran. Dari materi yang kita bahas pada hari ini, ada yang ingin ditanyakan dan semuanya? Ya Bu. Berarti paham semuanya ya? Paham Bu. Nah, di rumah tadi sudah Ibu jelaskan, silakan membuat dalil tentang Ali Imran 164 beserta kandungannya dan artinya. Kumpulkan pada minggu selanjutnya.